Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ramadan dengan NIM F52125100001 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas A. Baik, saya akan memaparkan jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Revi Al-Azhar selaku dosen pengampu pada mata kuliah Logika Diskrit. Nah, adapun tugas yang diberikan yaitu berasal dari materi relasi. Tugasnya yaitu buat relasi dari himpunan mahasiswa M, himpunannya A, B, C, ke himpunan proyek P yang isinya P1 dan P2. Jika A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2. Kemudian C tidak mengerjakan proyek yang dimana A merepresentasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut. Kemudian yang B buat matriks relasinya. C tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksi, simetris, dan atau transitif. Kemudian jelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana, misalnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Adapun tugas pertama yaitu tugas relasi mahasiswa ke proyek, saya buat untuk detail untuk videonya. Diberikan himpunan mahasiswa M, A, B, C, dan himpunan proyek P, P1, dan P2. Ketentuannya yaitu A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2, C tidak mengerjakan proyek. Nah, jawabannya A. Daftar pasangan terurut atau relasi sebagai himpunan pasangan. Relasi R dari M ke P didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut, yang dimana M dan P, dimana M elemen M dan P elemen P, dan mahasiswa M mengerjakan proyek P. Dari ketentuan, pasangan terurutnya adalah A P1, B P1, B P2. Nah, arti pasangan terurutnya yaitu A P1. Ini berarti mahasiswa A berhubungan dengan menggarap proyek P1. Urutan penting elemen pertama berasal dari himpunan mahasiswa. Elemen kedua berasal dari himpunan proyek. Jika kita lihat P1A itu berbeda dan bukan bagian dari relasi karena urutannya terbalik. Kemudian mengapa C tidak muncul? Karena C tidak mengerjakan proyek apapun sehingga tidak ada pasangan. Yang C yang termasuk relasi. Nah, kita lanjut matriks relasinya. Matriks relasi merepresentasikan relasi R sebagai tabel binar dengan baris untuk elemen domain M dan kolom untuk elemen kodomain P. Gunakan urutan M, A, B, C, dan P, P1, P2 jika mahasiswa mengerjakan proyek J. Tuliskan 1, jika tidak tuliskan 0. Nah, ini tabel matriksnya yang telah saya jawab. Nah, interpretasi matriks baris mewakili mahasiswa, kemudian kolom mewakili proyek. Contoh baris A, 1,0 berarti A mengerjakan P1, nilai 1 pada kolom P1, dan tidak mengerjakan P2, yaitu nilai 0 pada kolom P2. Kemudian, soal berikut, menentukan sifat relasi. Apakah refleksi, simetris, antisimetri, atau transitif? Istilah seperti refleksi simetris dan transitif biasanya didefinisikan untuk relasi di atas satu himpunan, yang dimana relasi R bagian dari A kali A. Namun, relasi di sini bersifat antar himpunan atau M kali P. Masih bisa dievaluasi, tetapi kita harus berhati-hati dalam menerapkan definisi. Yang pertama ada refleksi. Definisi standar R pada A dikatakan refleksi jika kuantor universal atau sesar keseluruhan
X elemen A, di mana XX itu elemen R. Beraplikasi di sini karena domain dan kodomain berbeda, M tidak sama dengan P. Pasangan X dan X tidaklah bermakna. Jadi tidak tepat jadi tidak tepat mengatakan relasi ini refleksi. Nah, jawaban ini relasi ini tidak refleksi dalam pengertian standar. Kemudian yang kedua simetris. Nah, kita cek definisi standar. R pada A simetris jika kuantor universal X Y elemen A bila X Y elemen R, maka Y dan X elemen R. Jika kita paksa memeriksa simetris pada M kali P, yang dimana A dan P1 elemen R, tetapi P1 dan A bukan elemen dari M kali P, karena P1 bukan elemen M. Oleh karena itu, relasi ini tidak simetris, yaitu jawabannya tidak simetris. Tidak simetris. Yang ketiga, antisimetris. R pada A antisimetris jika keseluruhan X, Y elemen A bila X, Y elemen R dan Y, X elemen R, maka X sama dengan Y. Kondisi YX jarang relevan karena kedua elemen harus dari himpunan yang sama. Untuk M kali P tidak terjadi sama sekali. Secara praktis, relasi ini tidak melanggar antisimetris. Tidak ada pasangan tidak ada pasangan P dan M sama, tetapi definisi tidak cocok diterapkan langsung, yang dimana kesimpulannya tidak relevan untuk relasi antar himpunan jika dipaksa tidak ada bukti pelanggaran antisimetris. Dan yang terakhir, 4. Transitif. R pada A transitif jika kuantor universal X, Y, Z elemen A bila X, Y elemen R dan Y, Z itu elemen R, maka X, Z elemen R. Untuk relasi M kali P, kedua pasangan diperlukan untuk menerapkan kondisi X, Y dan Y, Z harus memiliki elemen tengah Y pada himpunan yang sama. Ini tidak terjadi karena X berasal dari M dan Y, dari P pasangan X, Y. Jadi, relasi ini tidak transitif dalam pengertian umum. Kemudian yang terakhir, bagaimana konsep relasi digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data dengan contoh sederhana. Dalam basis data relasi, tabel mewakili himpunan entitas, misalnya tabel mahasiswa dan tabel proyek. Relasi antar tabel diimplementasikan menggunakan kunci primer atau primary key dan kunci asing. Jika sebuah mahasiswa dapat mengerjakan banyak proyek dan sebuah proyek dapat dikerjakan banyak mahasiswa, maka hubungan antar keduanya adalah many to many dan biasanya diwakili oleh tabel penghubung. Contoh skema sederhananya yaitu tabel mahasiswa yang berisikan NIM dan nama. Adapun tabel mata kuliah yang berisi kode MK dan mata kuliah, dan tabel KRS yang berisikan NIM, kode MK sebagai penghubung. Baik, sekian pemaparan jawaban dari tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Logika Diskret. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.